Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Ayuhal ikhwah, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melihat panen raya, terutama padi atau beras, Masya Allah, ini yang disebut kalau di kita ada padi bisa menjadi beras atau gabah, dan dibahasa Arabkan dengan rus atau bahasa Inggrisnya rice. Maka saudaraku, kita ingat tentang syariat zakat. Yang menjadi pertanyaan, apakah panen padi juga wajib zakat? Ingat firman Allahu Jalla Jalaluh di Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang yang beriman, infaklah dengan apa yang kau hasilkan dari pekerjaanmu, dan juga dari yang keluar, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari yang kami keluarkan dari bumi. Yang kami keluarkan dari bumi. Ayat ini saudaraku banyak difahami ahli ilmu bahwa zakat panen adalah disyariatkan secara umum dengan perintahnya wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan sesuatu yang kami keluarkan dari hasil bumi panen. Maka saudaraku, ada syariat wajib zakat dari hasil panen. Hanya yang menjadi perselisihan, apakah semua hasil bumi atau sebagian saja. Ahli ilmu banyak membahas tentang bab ini. Di antara pendapat pertama, ada yang mengkhususkan bahwa yang dizakati hanya 4 perkara saja, yaitu hadisnya Abi Burdah an Abi Musa al-Ash'ari dan Mu'ad radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahuma ilal Yaman yu'allimanin nas. Rasulullah mengajarkan Abu Musa dan Mu'ad bin Jabal untuk mengajarkan manusia tentang zakat. Fa'amarahum alla ya'khudhu illa minal hintah wasya'ir wat-tamr waz-zabib. Dari Abi Burdah bahwa Rasulullah mengajarkan Abu Musa dan Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke negara Yaman untuk mengajarkan perkara agamanya. Beliau memerintahkan mereka berdua agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari 4 jenis tanaman. Apa itu 4 jenis yang disebut Nabi? Hintah, gandum halus. Yang kedua syair, gandum kasar. Kemudian at-tamr, kurma. Dan zabib, waz-zabib, yaitu anggur yang dikeringkan atau dikenal dengan kismis. Hadis ini saudaraku hadis yang sahih, di mana ada penyebutan khusus 4 hal yang dizakati. Lalu muncul perdebatan, apakah ini litaksis khusus 4 atau penyebutannya untuk mewakili yang lain? Ini yang menjadi perdebatan ahli ilmu. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i, saudaraku, berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Beliau mengkiaskan penyebutan 4 hasil panen dengan ilah yang sama, yaitu 2 ilah yang disebutkan Imam Asy-Syafi'i. Apa ilatnya?
empat-empatnya merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan makanan pokok, dan empat-empatnya dapat disimpan waktu yang lama. Sehingga pendapat Imam Asy-Syafi'i dan imam yang lain, banyak yang menjadikan hukumnya panen padi juga harus zakat. Karena hadis yang menyebutkan 4 tanaman tadi itu difahami ahli ilmu menyebutkan ilat yang sama, yaitu makanan pokok dan dapat disimpan. Begitu juga pendapat Imam Abu Hanifah. Apa beliau katakan? Zakat hasil pertanian itu, kata beliau, segala sesuatu yang ditanam, baik biji-bijian, thimar atau buah-buahan, dan sayur-sayuran. Ini pendapat Abu Hanifah. Namun banyak yang melemahkan pendapat Abu Hanifah ini karena beliau menyebutkan sayur-sayuran. Begitu juga pendapatnya Imam Malik. Beliau mendukung pendapat Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad berpendapat bahwa hasil pertanian karena dapat disimpan dan ditakar. Imam Ahmad menganggap ilatnya 2, dapat disimpan dan dapat ditakar. Maka Ibnu Taimiyah termasuk Syekhul Islam juga berpendapat tentang zakat ini. Apa kata beliau? Hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan. Saudaraku yang mulia, pendapat yang paling banyak yaitu makanan pokok yang dapat disimpan dan ditakar, maka dia terkena zakat. Adapun pendapat Abu Hanifah tentang sayur seperti kangkung, tomat, apakah ada zakatnya? Saudaraku, pendapat Abu Hanifah ini dipandang lemah dengan alasan dalil hadisnya Mu'ad annahu kataba ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad menulis surat kepada Rasulullah dan bertanya, yas'aluhu anil hadrawat wahiyya al-baqul. Rasulullah ditanya oleh Mu'ad. Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, suratnya, apakah ada zakatnya atas sayur-sayuran? Maka Rasulullah menjawab, laisa fiha syai'. Laisa fiha syai'. Sayur-sayuran tidak dikenai zakat. Ini pendapat yang paling kuat, saudaraku. Kenapa? Karena sayur tidak bisa disimpan. Kalau panen kangkung, panen tomat tidak bisa disimpan lama, dia rusak. Maka yang benar pendapatnya itu tidak disuruh zakat. Tapi yang disuruh zakat, mayoritas ahli ilmu menyebutkan 3 ilahnya, bisa ditakar, makanan pokok, dan bisa disimpan. Lalu berapa, saudaraku, zakatnya panen padi? Jumhur ahli ilmu kaum muslimin memandang pendapat yang paling banyak diikuti dilihat dari aliran airnya. Bila panen padi ini hasil panen berkat aliran air hujan saja, tanpa ada biaya irigasi, air yang membayar, baik lewat diesel ataupun air irigasi yang membayar, maka yang banyaknya 10%. Tapi bila irigasinya bayar, airnya bayar, air diesel bayar, maka zakatnya 5%. Bila campur bagaimana, saudaraku? Sebagian irigasi, sebagian air hujan, maka yang banyak dikira-kira 7,5%. Dan nisabnya yaitu kurang lebih 8 kintal. Ada yang mengatakan 1 ton, karena perbedaan dalam menghitung 1 sok itu berapa kilogram.
Ada yang mengatakan 1 sok itu 3 kilo, ada yang mengatakan 2,4, ada yang berpendapat 2,6, maka di situ ada perselisihan kurang lebih 1 ton, saudaraku. Bila panen 1 ton, maka zakatnya 1 kintal bagi yang tidak membayar air irigasi atau air dieselnya, tidak beli solar untuk nyedot air. Tapi bila pengairannya lewat sedot diesel, lewat irigasi yang membayar, maka zakatnya cukup 5%. Ini pendapat yang paling banyak. Lalu apakah zakat ini harus berupa padi, saudaraku, atau bisa diganti yang lain? Pendapat yang paling banyak yaitu disuruh pakai padi. Namun Abu Hanifah membolehkan dengan uang atau hal lain yang seharga dengan padi. Nisabnya setiap panen, tidak menunggu 1 tahun. Beda dengan zakatnya emas, zakatnya perdagangan harus haul 1 tahun. Tapi panen tidak. Kapan zakatnya? Ketika panen. Dan yang baik pakai padi itu untuk membersihkan hartanya, sehingga wayuzakihim, benar-benar mensucikan jiwanya, membersihkan hartanya karena tunduk kepada Allah Ta'ala. Insya Allah dengan begitu kita akan berzakat karena Allah Ta'ala tidak salah lagi. Amin Allahumma amin. Kenapa harus, saudaraku? Karena zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Apa kata Nabi? Buniyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Apa yang pertama? Syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah. Yang ketiga, wa itaiz zakah. Yang keempat, siyam Ramadan. Ada juga riwayat hijjul bait yang mendahulukan haji atau mendahulukan puasa. Genap 5 rukun Islam. Kita meninggalkan zakat berarti meninggalkan rukun Islam. Na'udzubillah min dzalik. Semoga diluaskan rezekinya, diluaskan dadanya, tidak menjadi yang bakhil. Amin Allahumma amin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.